acara yang kita tunggu-tunggu, acara keempat, ceramah agama, uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram yang mulia Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Muhdar. Kepada Al-Habib waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak tapi yang uluk salam sedikit. Ulun doakan yang jawab salam mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit corona. Kalau di Jawa bukan corona tapi kurunas, kurus hutang kada lunas. Mudah-mudahan yang jawab salam ulun diberangkatkan oleh Allah ke Mekkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Yang hutangnya belum lunas mudah-mudahan dilunasin. Yang hutangin mudah-mudahan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditakut-takutin Masya Allah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina al-Muhammadin al-Mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi min ahli sumuwi syurafa. Amma ba'du, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك عليه. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله بها عشرا. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang sangat ulun hormati dan ulun cintai. Tidak lupa kepada saudara ulun Habib Muhammad Yusuf, Habib Yusuf yang hadir, yang ulun hormati dan ulun cintai. Begitu juga dengan guru Masyhudi Maksum yang hadir bersama kami, yang ulun hormati dan ulun cintai. Sahibul Bait Bapak Haji Maslihan Nur sekeluarga yang ulun hormati dan ulun cintai. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamiah di Masjid Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya kesembuhan. Mudah-mudahan kita yang hadir seberataan diberikan kesembuhan oleh Allah zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Tidak pulang kita dari masjid ini kecuali penyakit-penyakit kita disembuhkan oleh Allah.
Tidak pulang kita dari majelis salawat ini, Bu. Ibu-ibu hadir kah? Dengar kada biar, Bu? Jangan tidur biar tidur ulun cekek nanti lihat. Mudah-mudahan, Bu, hajat-hajat kita berkat salawat yang barusan kita baca semuanya dikabulkan oleh Allah. Terutama hajat tadi yang diumumkan oleh panitia tentang COVID-19 Corona, mudah-mudahan penyakit ini cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Maulid Nabi cepat-cepat dibuang oleh Allah dari kampung kita, dari kota kita, dari negara kita. Amin. 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 Ya Rabbal. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'i ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tadi sempat kita dengar dari ketua panitia tentang masalah akhlakun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita mengadakan Maulid Nabi, walaupun ini penting Maulid Nabi, insya Allah seberataan semua yang hadir bisa mengadakan Maulidnya. Tapi minta tolong jangan ditanya boleh apa kada. Yang bilang Maulid Nabi bid'ah, haram, perlu disuntik mati. Habib Ali Habsyi, sahibul Maulid, yang ngarang kitab Maulid Nabi. Habib Umar bin Hafid, ngarang kitab Ya Ulami. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, bukan hanya hadir Maulid, tapi sidin ngarang kitabnya. Dan itu pun dibaca oleh Abah Guru Sekumpul setiap malam Senin sampai sekarang. Kada usah ragu lagi boleh atau kada. Makanya yang bilang haram perlu disuntik. Seberapa ilmu pian dibanding Abah Guru Sekumpul? Makrifat impian kepada Allah seberapa? Berapa kali kita mimpi Rasulullah? Kau bilang kada bisa Maulid Rasulullah buat, apakah ada sahabat buat? Ini sudah cukup. Guru Syarwani Abdan, impian coba ke Maulid Solo. Semua pembacaan, haul Solo pembacaan Maulid Nabi. Haul Habib Soleh Tanggul, Habib Bakar Gresik, Maulid Nabi. Haul Guru Syarwani Abdan, Maulid Nabi. Seberapa ma'rifat kita ini? Kenapa kita ragu lagi dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang hadir Maulid Nabi jangan khawatir dengan kita baca salawat, kata guru ulun, billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin. Demi Allah, ulang-ulangilah salawat Maulid Nabi ini seterusnya ila yaumil qiyamah. Ini yang kita baca. Maulid Habib Ali Habsyi, Maulid Tiba, itu yang kita baca. Sampai kapanpun, sampai kiamat, ini yang kita baca. Kada ada bu bacaan yang lain. Ya ini, besok ya Rabbi sholli ala Muhammad lagi. Besok lagi, tahun depan lagi ya Rabbi sholli ala Muhammad lagi. Sampai kiamat ya Rabbi sholli ala Muhammad. Inilah isinya Maulid Nabi. Beda kalau dengan trio macan, itu beda-beda isinya. Ada trio warik, ada gaji trio warik. Belum muncul kah? Trio warik belum. Trio kambing belum, masih belum ada kayaknya. Maulid Nabi ini, kata guru ulun, ulang-ulangi terus, hadir terus. Dengan hadirnya kita hadir Maulid 1 kali, 1000 kali, 2000 kali kita hadir Maulid, maka dosa kita akan dilontorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan dibersihkan oleh Allah berkat hadir majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Kalau mengadakan Maulid Nabi tentunya sangat penting. Bungkusnya penting, Maulid Nabi isinya juga penting. Bahkan isinya lebih penting. Sama-sama pentingnya. Maulid Nabi penting. Sebab janji Allah di Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama ada Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, musibah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Habib untuk mendatangkan Rasulullah supaya hadir di tengah-tengah kita seberataan? Bacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita. Apabila sidin hadir, Rasulullah hadir, maka musibah akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah-musibah, segala musibah yang ada di dunia ini, mudah-mudahan dijauhkan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik musibah zahir ataupun musibah yang batin. Amin. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan langit, Bu. Allah yang ciptakan bumi, menciptakan langit dan bumi, memuliakan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi kita manusia. Cuman caranya Allah, Bu, caranya Allah kada sama, Pak. Kalau cara kita memuliakan Nabi Muhammad, hadir baca salawat bersertaan. Datang kita ke haulannya Abah Guru, datang kita ke haulannya para habaib, para masyayikh. Ulun sering bilang, Bu, kalau para guru ini, para ustadz ini, nisbatnya ke Rasulullah, nisbatul ilmi, nisbat ilmu. Kalau para duriyat ini, nisbatul dam, nisbat darah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, apalagi kita manusia biasa yang penuh dosa. Bagaimana Habib cara Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW? Kita semua tahu di malam 12 Rabiul Awal kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW, Bu, lahir, lamma wada'atil Habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi sujud, lahir dari perut ibu Siti Aminah, Sayyidah Aminah, Nabi Muhammad langsung sujud. Mana ada bayi sujud? Guru-guru ulama-ulama kita bilang orang melahirkan, Bu, perempuan melahirkan, Pak, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat perempuan melahirkan, tapi kada ada yang lahir sujud kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad bisa lahir langsung sujud kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah? Ini cara Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dalam sujudnya langsung Nabi Muhammad SAW mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dalam sujudnya ka'annahul badru fi tamamih, setetes darah pun seperti bulan purnama. Adha'at lahu ila gusuri Syam. Sebelum subuh Nabi Muhammad 20 menit 30 menit waktu melahirkan ibunya, jarak kota Syam Syria dengan Mekah 2000 kilo. Sebelum subuh ketika megang bayi Nabi Muhammad, kota Syam tembus, kelihatan dengan nur cahaya Nabi Muhammad SAW. Jarak 2000 kilo sinar Nabi. Mana ada bayi yang seperti ini? Ini cara Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan di situ pun diterangkan dalam sejarah, Pak, bahwasanya ada api yang tak kunjung padam 1000 tahun. Pas malam kelahiran Nabi Muhammad dipadamkan api itu oleh Allah. Apakah Allah kada mampu memadamkan api sebelum kelahiran Nabi Muhammad? Sangat mampu Allah. Akan tetapi inilah cara Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sekitar Ka'bah, Bu, ada patung 360 patung disembah oleh orang-orang kafir jahiliyah.
Pas malam kelahiran Nabi Muhammad yang terbuat dari tembaga dan besi yang dahsyat, patung-patung itu terbuat dari tembaga. Pas subuh mereka keluar, orang kafir jahiliyah yang di sekitar Ka'bah sana melihat Tuhan-Tuhannya mereka, hantu-hantu rubuh semua, hilang. Siapa yang merobohkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa harus menunggu di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah cara Allah memuliakan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ulun cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang wajib kita seberataan, wajib kita pahami, ya Allah. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidhin nisa'u. Ya Rasulullah, orang yang seindah seperti wajahmu kada pernah ulun lihat, kata sahabat Hasan. Dan belum pernah ada seorang perempuan melahirkan bayi seperti bayinya Nabi Muhammad SAW. Khuliqta mubarra'an an kulli aibin. Engkau diciptakan oleh Allah selamat dari segala kecacatan. Walaupun sidin manusia tapi selamat dari cacat. Kada ada cacatnya Nabi Muhammad. Kalau sahabat ditanya bagaimana wajah Rasulullah, ka'anna syamsa tajri bi wajhi, matahari ya berjalan-jalan di wajah Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang bilang bukan matahari, tapi bulan purnama berjalan-jalan di wajah Nabi Muhammad SAW. Habib Ali Habsyi, pengarang kitab Maulid yang kita seberataan barusan kita baca, kamulat mahasinuhu, sempurna sifat Nabi. Falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Seandainya bulan purnama diberikan nur Muhammad, maka kada akan pernah bulan purnama itu menjadi suara ataupun gelap akan hilang. Selama-lamanya setiap malam akan terang terus menjadi bulan purnama terus, seandainya diberikan nur Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kada usah masalah wajah Nabi Muhammad SAW. Allah muliakan Nabi Muhammad, bu. Kada usah masalah wajah sidin. Air ludah. Tahu air ludah? Tahu kada? Kalau kada tahu maju sini ya. Ulun ludah. Tahu air ludah, ibu-ibu tahu kah? Air ludah itu Pak, di mana-mana air ludah itu mencucikan dan bau. Ludah siapapun. Dan ini kada bisa ditiru kecuali ludah Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Air ludah, impian cari perempuan yang paling cantik apa bungas kah sini? Bungas kah, Beb? Paling cari perempuan paling bungas sedunia. Bangun tidur impian deketin, suruh mangap mukanya mulutnya. Insya Allah semaput impian. Pingsan kita. Apalagi di daerah kami itu kalau ludah pagi itu bisa ngilangkan bisul. Bisulnya takut, lebih bau dari bisul sebabnya. Makanya bisul kalau kena ludah pagi dari baunya mati itu bisul, takut. Beda, dan ini kada bisa ditiru. Allah muliakan sampai ludahnya dimuliakan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Abu Lahab, ketika Abu Lahab disengat ular di waktu hijrah sidin, ada di Gua Thur, disengat ular 1 kali, 2 kali, sampai bengkak kaki sahabat Abu Bakar Siddiq. Dipegang oleh Nabi, dikeluarkan dan diludahin. Itu habis kena ludah Nabi Muhammad, hilang itu racun dan langsung sembuh kaki sidin. Langsung sembuh kaki sidin. Padahal sengatan ular di Mekah ini luar biasa. Dan ini cerita 1400 tahun yang lalu. Ketika Nabi Muhammad nginep 3 hari di Gua Thur. Gua Thur itu gua yang mirip kerbau di pinggiran kota Mekah. Biasanya yang jamaah umroh pasti berangkat dan datang melihat Gua Thur yang sangat tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan hanya itu. Nah, ini penting bagi ibu-ibu ini. Bu, di zaman Nabi itu ada perempuan su'ul lisan, mulutnya kasar.
Mulutnya kah? Bengis, sadis. Kalau ke suami itu sadis. Ada yang model begini kah? Ada istrinya yang model begini. Banyak kah? Coba istrinya siapa aja? Coba berdiri ya. Jadi kasar ya, bengis mulutnya itu, Bu. Sampai tetangga pada benci semua. Sahabat-sahabat sempat marah. Ketika Nabi makan satu nampan, makan nasi, Rasulullah bersama para sahabat. Nabi Muhammad SAW satu nampan dengan sahabat tadi. Dia datang perempuan itu, yang lisannya yang pedas tadi. Antan Nabi, kamu Nabi, dia bilang. Ya ulun Nabi Muhammad SAW. Ulun Muhammad, dia bilang. Nabi Muhammad. Kalau engkau Nabi, kalau makan nasi jangan makan sendiri aja. Sini bagi nampannya. Sahabat-sahabat berdiri mau nempeleng mulutnya ya Pak. Kan makanya tadi diumumkan suruh pakai masker kah? Bagi yang mulut-mulutnya ini kalau perlu dilakban di masker 7 ya. Yang mulut-mulutnya kotor ini. Sahabat kada kuat. Nabi Muhammad bilang duduk, ijlisu. Sahabat suruh duduk karena mau mukul perempuan ini. Dikasih nasi, ini nasi makanlah pian. Kata si perempuan tadi, bukan yang di nampan saja, yang di mulutmu keluarkan. Yang sudah dimakan suruh keluarin. Diambil nampannya dikeluarkan oleh Nabi Muhammad, dikasih. Dimakan sama perempuan yang jelek mulutnya tadi, Bu, dimakan habis. Dan demi Allah, wallahi, munduma bala'at arikar Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah dia meminum dan memakan nasi yang dicampur ludah, air ludah Nabi Muhammad SAW, la takhruju min fiha illa khaira. Mulai dari dia makan nasi yang ada campuran ludah Nabi Muhammad, tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebaikan sampai mati. Kada pernah bicara kotor lagi itu perempuan karena kemasukan ludah Nabi Muhammad SAW. Makanya pesan ulun seberataan, kalau ada istrinya yang kasar mulutnya, bawa ke Habib atau bisa ke Habib Yusuf juga bawa ke sini ya. Kalau ada yang kasar-kasar, ulun ludahin, insya Allah tambah fasih menghina embian. Tambah pedas, tambah kasar. Ini ludahnya saja, coba Allah muliakan. Ini sedikit Pak, kata guru. Ini yang ada maulid ini sedikit, tapi la yakillul amalu ma'al gabul. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, sedikit ini kalau dikabulkan oleh Allah akan menjadi keselamatan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Mudah-mudahan acara kita ini dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kata guru, ini sedikit dibanding dengan di akhirat. Nanti kalau kita seberataan masuk surga, empian angkat kepala empian di pintu surga dari Jannatul Naim, Jannatul Adnin, Jannatul Firdaus sampai tingkat yang paling tinggi 8. Di atasnya Jannatul Firdaus arsy Allah. Empian angkat perayaan Maulid Nabi lebih besar di dunia. Kada ada apa-apanya dunia dibanding di akhirat nanti. Angkat kepala empian kata guru, lihat kalau Anda masuk surga, Anda lihat nanti. Di pintu surga semua tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kada ada makhluk yang lain yang ditulis oleh Allah. Sampai impian masuk ke dalam surga pun daun-daunan, Bu. Semua tulisannya impian ambil daun-daunan di pohon, ranting-ranting pohon-pohonan, semua tulisannya la ilaha illallah Muhammadur wa qaranasmahu ma'a ismihi tanbihan li'ului maqamihi. Digandeng nama Nabi Muhammad dengan nama Allah, mengingatkan kepada kita betapa tinggi dan besar maqam Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ludah sidin, ludahnya aja dimuliakan. Bahkan, maaf, sahabat Abu Qatadah kena tombak matanya. Sahabat Abu Qatadah kena tombak matanya, jatuh, sudah nempel ke pipi. Biji mata sidin nempel di pipinya sudah. Biji matanya sahabat Abu Qatadah nempel di mata sidin, di pipinya. Dibawa, dipegang, dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun perang barusan kena tombak. Ulun kada bisa lagi fokus perang. Dan mata sudah jatuh, Bu. Tombak masuk ke matanya sebelah kanan.
Biji mata udah lepas ada di pipi. Bukan di sini, udah jatuh ke pipi. Oleh Nabi Muhammad dipegang biji mata sahabat Abu Qatadah, diludahin oleh Nabi, dioperasi langsung dimasukkan lagi dengan tangan Sidin. Wallahi demi Allah, kata sahabat Qatadah, saksinya Sidin, demi Allah mataku yang kanan sampai mati kada pernah rabun lagi, bahkan kalah yang kiri. Karena kemasukan ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kada ada istilah berlebihan untuk Rasulullah itu, kada ada sedikit dibanding Allah merayakan Nabi Muhammad SAW. Baik di hari kelahirannya sampai di akhirat nanti, luar biasa. Sampai-sampai Allah pun dalam sholat 5 waktu, mudah-mudahan kita istiqomah sholat 5 waktu insyaAllah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dalam sholat 5 waktu pun, dalam khusus, kita khusus dengan Allah. Berbicara apapun satu kalimat, empian batal sholat biar. Tapi di situ diwajibkan biar sholawat. Di tasyahud akhir wajib baca sholawat sama Nabi Muhammad. Kalau kada baca sholawat, batal sholat. Walaupun 1000 rakaat, batal sholat biar. Padahal kita sholat. Yang lebih aneh lagi, Bu, bagaimana dengan sholat Nabi Muhammad? Apakah Sidin baca sholawat? Sidin baca sholawat. Yang lebih takjub lagi bagaimana Rasulullah ketika tasyahud akhir, at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi. Itu ucapan siapa itu? At-tahiyyat al-mubarakat as-salawat, ucapan Nabi Muhammad. Ucapan Allah balasannya assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi. Allah kadang katakan assalamualaikum ya Muhammad, assalamualaikum ayyuhan nabi. Allah muliakan Nabi Muhammad. Setelah itu Allahumma salli ala sayyidina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Bagaimana dengan Rasulullah? Baca salawat untuk dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW pun baca salawat. Dikatakan oleh ulama, salawat lisan di sini, salawat kepada batinnya sini. Assalamu alayna, assalamu alayka, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayka di hadapannya Rasulullah. Ulama menafsirkan, salawatkah Nabi dalam salat, baca salawat sini. Untuk siapa? Ada yang mengatakan untuk para nabi, assalamu alal anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Ada riwayat kada untuk baca untuk diri lisannya dan yang menjawab hatinya. Wa alaikassalam. Ma min musallimin yusallimu alayya illa aruddu alaihi salam. Siapapun yang baca salawat kepada ulun, ulun pasti jawab salamnya, kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan salam Nabi dalam salat Sidin? Sidin juga jawab batinnya. Ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, batinnya yang menjawab. Wa alaikassalam ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga ulama memberikan 4 tempat kewajiban kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib di 4 masalah ini. Kalau kada, batal ibadah kita kepada Allah. Nomor 1, ketika kita sholat 5 waktu, wajib baca salat. Rukun salawat daripada rukun. Yang kedua, ketika kita khutbah Jumat bagi khatib. Kalau khatib kada ada di khutbah pertama, khutbah kedua kada baca salawat, maka batal khutbah Jumatnya. Yang ketiga, ketika kita bersalat jenazah, salat waib, fardu kifayah, salat mayit. Ada bacaan salat. Di takbir yang kedua, Allahu Akbar, baca Fatihah. Takbir yang kedua baca salawat. Wajib. Kalau kada baca, kada sah salat biar, karena fardu kifayah. Rukun. Kemudian yang terakhir, kata ulama Imam At-Tahawi, kapan kita diwajibkan membaca salawat? Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah pernah bilang, Bu, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang kada bisa lihat wajah ulun di hari kiamat. Siapakah ya Rasulullah? Karena kita tahu orang yang melihat wajah Nabi Muhammad akan bersalaman dengan Nabi Muhammad. Yang bersalaman Nabi Muhammad dengan Rasulullah akan masuk surga bersama Rasulullah SAW.
Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka wahai Aisyah, istriku Aisyah, celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat. Kemudian tanya Sayyidah Aisyah, siapakah ya Rasulullah yang tidak bisa lihat wajahmu, yang lebih indah daripada bulan purnama? Habib Ali Habsyi sahibul Maulid mengatakan, wallahi, demi Allah, kalau di surga kada ada Nabi Muhammad, kada indah itu surga. Kalau ulun dipilih antara surga, masuk surga atau kumpul dengan Nabi Muhammad, ulun pilih kumpul dengan Nabi Muhammad. Kada ada apa-apanya surga dibanding wajah Nabi Muhammad SAW. Fi jannatin ma syaqani min wasbiha. Ulun masuk surga bukan karena bidadari. Ulun kepingin masuk surga, kata Habib Ali Habsyi, bukan karena makanannya, rumahnya, sungai dari susu, sungai dari madu, bukan itunya yang ulun cari, tapi di surga karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya yang sedikit ini di dunia ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Jangankan itu, Bu, mpian kada usah heran, Pak. Sejarah mpian buka di hadis-hadis Sahih Bukhari. Mpian buka sendiri. Bahkan sebagian sahabat, Ummu Aiman, istri Rasulullah, itu minum air kencing Nabi. Ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat, air kencing Nabi tahir. Ada yang minum darah sidin. Apakah Rasul bilang syirik? Jangan minum darah ulun. Tidak. Jawaban Nabi, la tamsakin nar. Kalau begitu, kalau engkau sudah khalatah damahu bidami, siapa yang campur darahnya dengan darahku akan diharamkan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Darah canduk, tahu canduk kada? Tahu kada? Ada canduk apa di sini sih? Canduk. Hijamah bahasa Arabnya, tambah bingung lagi. Bekam. Darah bekam Nabi disuruh buang ke sahabat Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kau buang di belakang rumah, kau gali tanah, kau buang darah canduk ini. Yang kada ada orang lihat. Abdullah bin Zubair ke belakang, toleh kanan, toleh kiri, dia minum darah Nabi Muhammad. Setelah diminum, Sidin datang ke Rasulullah. Ditanya, ayah apa Zubair? Ayah benar Zubair. Sudah dibuangkah darah ulun? Sudah. Dibuang di mana? Bingung sahabat. Ini ulun mau bohong di depan ulun Rasulullah. Ulun buang ke tempat yang kada ada orang tahu ya Rasulullah. Di manakah kamu buang itu? Ulun buang di perut ulun ya Rasulullah. Ulun minum darah. Ya. Kada ada sahabat mengenal syirik, kada ada. Empian jangankan empian satu malam maupun setahun baca salawat sedikit untuk membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ulun buang di perut ulunnya. Kalau begitu perutmu kada akan pernah terbakar api neraka Allah. Kada mungkin perut kamu dibakar api neraka Allah. Ummu Aiman dikatakan oleh Nabi Muhammad, engkau minum kencingku. Nabi Muhammad pernah Sidin sakit, ada mangkok itu, beliau Sidin karena sakit, Sidin naruh mangkok di bawah kasurnya. Nah, ketika malam beliau kada bisa jalan, jadi beliau kencing di situ, ditaruh di bawah situ. Kalau sahabat Ummu Aiman oleh istri Sidin diambil, diminum. Rasulullah bukan marah, kau syirik, kada. Bid'ah kau minum air kencing, kada. Minum air kencingnya. Karena ulama ahli sunnah sepakat, air kencing Rasulullah, kotoran Rasulullah tahir, suci, kada najis. Beda dengan kotoran kita nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, aku minum itu air kencingku. Kalau begitu perutmu sampai mati kada akan pernah sakit perut. Beliau buktikan kada pernah sakit perut Ummu Aiman sampai meninggal. Berkat minum daripada kencing Nabi Muhammad SAW. Jangan kita heran. Sidin manusia, kata Habib Ali Habsyi, bukan manusia biasa. Manusia luar biasa. Ibaratnya beginilah, kayak kita itu batu itu banyak, ada batu sungai, ada batu berlian, ada batu safir, ada batu yakut, ada batu red Borneo, adalah lagi red Borneo ini. Ada batu ini, batu macam-macam batu. Cuman yang paling mahal batu berli, sama batu. Nah, Rasulullah dengan kita kalau diibaratkan, contoh supaya paham akal kita ini, ibarat kalau kita ini batu, lah kita ini bukan batu berlian.
batu sungai. Alhamdulillah di Probolinggo di Jawa Timur batu sungai satu truk cuma 100.000. Itu pun dilempar-lempar. Nabi Muhammad SAW batu berlian. Kalau ada batu berlian jatuh sebesar biji anggur satu jatuh di tengah, insya Allah lompat semua acara bubar. Ulun ikut lompat juga. Karena miliaran, jangan satu truk. Sebiji gini aja miliaran, ratusan miliar. Itulah perbandingan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai-sampai, maaf Bu, sampai-sampai keringat Nabi Muhammad di musim panas di Mekah itu, musim panas Ummu Salamah, istri Sidin, kalau musim panas Rasulullah tidur, itu keringatnya bercucuran di wajah Sidin, diambil seperti apa, duror, mutiara, diambil dan ditaruh di gelas. Sempat bangun Nabi Muhammad, karena ada yang megang pipinya, dikerik, ditaruh di gelas. Nabi Muhammad buka mata Sidin Rasulullah, dia bilang, ma laki ya Ummu Sulaim, apa yang kau perbuat ya Rasulullah? Hadza araguga, ini keringatmu, naj'alu litibina, kami buat minyak wangi parfum. Kami buat minyak wangi parfum. Keringatnya Rasulullah yang kada bisa ditiru. Keringat siapa yang wangi di sini? Ulun minta tahu. Apalagi keringat perempuan-perempuan lebih bau lagi biasanya. Kalau kada percaya, mbian habis masak pagi, mbian pegang, mbian cium ketiaknya ya. Insya Allah pingsan mbian. Kada bisa ditiru ini keringat. Buat minyak wangi dan dipanggil anak-anak kecil-kecil oleh Ummu Aiman dan diberikan minyak keringat, ini keringat Rasulullah. Fayatabarraku nabihi, ambil berkah, ini keringat Rasulullah. Kalau dia pulang, anak-anaknya bahkan yang salaman, dicium tangannya, dicium kepalanya oleh Rasulullah. Kalau mereka pulang, istri sahabat-sahabat, anak-anak dicium, ya Allah, ini baru ketemu Rasulullah. Karena Sidin kalau lewat satu kampung, baqiyatibuhu wa intaqayyam, 1 minggu kada hilang. Kalau kita salaman 3 hari kada hilang wanginya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahanlah kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Terakhir yang paling penting hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan itu tadi ini semua adalah bungkusnya, isinya Maulid Nabi SAW adalah mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Banyak maaf ini Bu, maaf Pak, banyak orang punya ilmu kada punya akhlak. Maaf orang ahli ibadah kada punya akhlak, sama orang tuanya berani, kada ada akhlaknya. Kalau maulid insya Allah semua bisa buat maulid, tapi meniru akhlak ini yang susah. Nabi Muhammad walaupun keringatnya wangi, Nabi Muhammad ilmunya luas, dan sengaja Nabi Muhammad diyatimkan oleh Allah. Malaikat Jibril tanya, kenapa engkau yatimkan Muhammad? Rasulullah, ya Rabb, kenapa engkau yatimkan Nabi Muhammad ya Allah? Allah bilang, biar aku langsung yang mendidiknya, bukan orang tua yang mendidiknya, tapi aku langsung, kata Allah. Fa'addabani Rabbi fa'asana ta'dibi. Guruku langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Dan bisa bayangkan, yang dipuji oleh Allah bukan keringatnya, bukan ilmunya, tapi di Al-Quran pujian yang terbesar, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya di diri Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Intinya, ini cuma 2 saja. Kita latihan. Sahabat Abdullah bin Abbas ditanya, apa sih akhlak yang baik? Pasti kita tanya, apa sih akhlak yang baik? Akhlak yang baik, Bu, dengerin. Intinya ada 2. Wajhun basyush wa kalamun layyin. Akhlak yang baik itu ada 2. Wajhun basyush, wajah yang murah senyum. Wajah yang murah senyum. Bisa kada senyum? Bisa kada? Kalau kada bisa, sebentar lagi latihan. Sama istri senyum, sama anak senyum, sama latihan dulu. Nanti latihan ketemu kambing senyum, ketemu tiang listrik senyum. Latihan dulu. Masuk kamar mandi senyum, ketemu sama kucing senyum. Insya Allah sebulan jadi.
Jadi gila insya Allah. Senyum. Senyum itu akhlaki Nabi. Merengut muka masam itu akhlaknya saya. Ketemu orang merengut terus, orang takut apa ya? Nabi Muhammad kathirut tabassum. Paling banyak senyum Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang kedua, akhlak itu intinya akhlak yang bagus, yaitu kalamun layyin, kalau berbicara dia lunak, lembut, kada kasar. Kalau berbicara lembut, terutama di hadapan kedua orang tua. Kan dikatakan itu, coba ambian lihat itu di Maulid Syaraful Anam. Marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini awduka as-safil mubarrad wirduna yawman nusyuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah. Marra wajhaka ya Sa'ad, yang melihat wajahmu ya Rasulullah akan bahagia. Ya karimal walidain, yang punya kedua orang tua yang sangat mulia. Dan beliau sangat memuliakan orang tuanya. Sidin datang ke kuburan orang tuanya dan dibangunkan orang tua Sidin Rasulullah. Dan ini sudah dibahas oleh alim ulama. Baca syahadat kedua orang tua di hadapan Sidin. Karena Nabi Muhammad yatim, umur 4 bulan, 6 bulan meninggal ayahnya. Umur 4 tahun meninggal ibunya, yatim piatu Sidin. Mempunyai kedua ya karimal walidain, yang mempunyai kedua orang tua yang sangat mulia dan memuliakan kedua orang tuanya. Jangankan kedua orang tua, sama tetangga, sama siapa, sama orang kafir pun Nabi Muhammad mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Kalamul layyin, kalau berbicara kada jerit-jerit, anjing, sapi, macam jerit-jerit, kan bukan akhlak. Akhlak yang bagus, wajah yang penuh senyum, dan yang kedua berbicara yang lembut. Mudah-mudahan kita mendapatkan dari isi dari Maulid Nabi SAW diberikan oleh Allah akhlakul karimah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb, Allahumma shalli ala sayyidina. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadina qad daqat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Rasulullah indallah fi jami'i hajatina. Hajati dunya bil masyar wa hajatil akhirah. Allahumma taqabbal jami'a hasana jami'a ya Rabb hajatina. Allahumma taqabbal jami'a hajatina. Ya Allah, wa hajatil hadirin wal hadirat, hajat sahibul bait Haji Maslian Nur, wa hajatana wa lakumul jami' ya Allah, taqabbal jami'a hajatina, hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah, birahmatika ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim wallin. Amin. Ya Rabb, berkat jami' awliya hadhil baldah, Abah Datuk Guru ya Rabb, Datuk Arsyad Al-Banjari, Guru Syarwani Abdan, Pak Guru Sekumpul Datuk Sanggul Ma'alutah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ulun mohon maaf, mungkin ulun langsung istirahat. Kebetulan sudah insyaallah makan, ada makan gaji. Oh ada dikasih makan. Juga hadirin dikasih makan juga. Kalau kada ada langsung bulik aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Demikian tadi ceramah kata orang hikmah Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam